Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Hanif Al-Qadri kembali menyapa Anda dalam kisah-kisah inspiratif yang memberikan warna, iktibar, dan pelajaran untuk kita semua. Berbagai kisah yang diangkat mudah-mudahan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kita. Dan kali ini kembali satu kisah nyata dari marbot Masjid At-Ta'awun Cisarua, Puncak Bogor. Cerita ini nyata yang mengisahkan dua sahabat yang terpisah cukup lama, Ahmad dan Zainal. Ahmad ini pintar sekali, cerdas, tapi dikisahkan kurang beruntung secara ekonomi. Sedangkan Zainal adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Tapi ya itu tadi, terlahir dari kedua orang tua yang mendukung karir dan masa depannya karena orang tuanya kaya raya. Setelah terpisah cukup lama, keduanya kembali bertemu di tempat yang istimewa, di koridor wudhu, koridor toilet sebuah masjid megah dengan arsitektur yang cantik, yang memiliki view pegunungan dengan kebun teh yang terhampar hijau di bawahnya. Masjid tersebut adalah Masjid At-Ta'awun yang berada di Puncak Bogor. Adalah Zainal yang sudah menjelma menjadi seorang manajer kelas menengah. Necis, parlente, tapi tetap menjaga kesolehannya. Ia punya kebiasaan, setiap keluar kota, ia sempatkan singgah di masjid di kota yang ia singgahi untuk memperbarui wudhu dan sujud syukur. Katanya, syukur-syukur masih dapat waktu yang diperbolehkan sholat sunnah, maka ia sholat sunnah juga sebagai tambahan. Seperti biasa, ia tiba di puncak Bogor, kemudian mencari masjid. Ia pinggirkan mobilnya dan bergegas masuk ke masjid yang ia temukan. Dan di sanalah ia menemukan Ahmad, teman kecilnya. Cukup terperangah Zainal saat itu. Ia tahu sahabatnya ini, meski berasal dari keluarga tidak punya, tapi pinternya minta ampun. Zainal tidak pernah menyangka bila berpuluh tahun kemudian ia menemukan Ahmad, sahabat yang pintar, menjadi seorang marbot masjid. Maaf, katanya menegur sang marbot. Kamu Ahmad kan? Ahmad kawan SMP saya dulu. Yang ditegur tidak kalah mengenali. Lalu keduanya berpelukan. Ahmad berucap, keren sekali kamu ya mas, mantep. Zainal masih melihat, masih dalam keadaan memakai dasi. Lengan yang digulungnya untuk persiapan wudhu menyebabkan jam bermereknya terlihat oleh Ahmad. Ah, biasa saja, kata Zainal. Zainal terdiam menaruh iba. Ahmad dilihatnya sedang memegang kain pel khas marbot sekali. Celana digulung, peci didongakkan sehingga jidat yang lebar terlihat sangat jelas. Mat, ini kartu nama saya. Ahmad melihat tertulis di situ dengan jelas, manajer
area. Wah, benar-benar keren, kata Ahmad. Mat, nanti habis sholat kita ngobrol ya. Maaf kalau kamu berminat, di kantor saya ada pekerjaan yang lebih baik dari sekedar marbot di masjid ini. Maaf, kata Zainal kembali. Ahmad tersenyum. Ia mengangguk. Terima kasih ya, nanti kita ngobrol. Selesaikan saja dulu sholatnya. Saya pun selesaikan pekerjaan saya bersih-bersih dulu. Silakan, yang nyaman ibadahnya. Sambil wudhu, Zainal tidak habis pikir. Mengapa Ahmad yang pintar kemudian harus terlempar dari kehidupan normal? Iya, meskipun tidak ada yang salah dengan pekerjaan sebagai marbot, tapi marbot, pikirannya tidak mampu membenarkan itu. Zainal menyesalkan kondisi negerinya ini yang tidak berpihak kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki talenta dan kecerdasan, namun miskin. Air wuduk membasahi wajahnya. Sekali lagi, Zainal melewati Ahmad yang sedang bersih-bersih. Andai saja Ahmad mengerjakan pekerjaan ini di perkantoran, maka sebutannya bukan marmot, bukan marbot, melainkan office boy. Tanpa sadar, ada yang sholat di belakang Zainal. Sama-sama sholat sunnah sepertinya. Setelah menyelesaikan sholat, Zainal sempat melirik. Barangkali ini kawannya Ahmad, gumamnya. Zainal menyelesaikan doanya secara singkat. Ia ingin sekali bicara dengan temannya Ahmad. Pak, tiba-tiba anak muda yang sholat di belakangnya menegur. Iya mas. Pak, Bapak kenal dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad? Emangnya Bapak kenal dengan beliau? Insinyur Haji Ahmad? Iya, Insinyur Haji Ahmad. Insinyur Haji Ahmad yang mana? Itu Pak, yang barusan ngobrol sama Bapak. Zainal terdiam. Oh, maksudnya Ahmad? Iya, saya kenal. Kenal sekali. Beliau itu kawan saya dulu waktu SMP. Emangnya sudah haji beliau? Dari dulu udah haji Pak. Dari sebelum beliau bangun masjid ini. Kalimat itu begitu datar, tapi cukup menampar hati Zainal. Dari dulu sudah haji. Dari sebelum beliau membangun masjid ini. Anak muda ini kemudian menambahkan, beliau orang hebat Pak, tawadhu sekali. Sayalah yang marbot asli masjid ini. Saya karyawannya beliau. Beliau yang bangun masjid ini Pak, di atas tanah wakafnya sendiri. Beliau biaya sendiri. Beliau yang mengeluarkan uang untuk semua pembangunan masjid indah ini. Sebagai masjid transit mereka yang mau sholat. Bapak lihat, hotel yang indah di sebelah sana. Itu semua milik beliau Pak. Tapi ya itu tadi. Beliau lebih suka menghabiskan waktunya di sini, di masjid ini. Bahkan salah satu kesukaannya aneh.
yaitu senangnya menggantikan posisi saya. Karena suara saya bagus katanya, kadang saya disuruh mengaji saja saat azan. Saya lebih disuruh untuk mengaji dan azan. Dan cenderung beliau tidak membiarkan saya untuk menjadi marbot, membersihkan masjid. Zainal tertegun. Dia diam 1000 bahasa. Entah apa yang ada di hati dan pikiran Zainal saat itu. Ada pelajaran dari kisah pertemuan Zainal dan Ahmad. Mungkin jika Ahmad itu adalah kita, begitu bertemu kawan lama yang sedang melihat kita membersihkan toilet, segera kita beritahu posisi kita yang sebenarnya. Dan jika kemudian kawan kita ini menyangka kita marbot masjid, maka kita akan menyangkal dan kemudian menjelaskan secara detail begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga tahulah kawan kita bahwa kita adalah pewakaf dan yang membangun masjid ini. Tapi kita bukan Haji Ahmad, dan Haji Ahmad bukanlah kita. Semoga ia selamat dari rusaknya nilai amal, sebab ia tetap tenang dan tidak risih dengan penilaian manusia. Haji Ahmad merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa dan tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun juga. Dan kemudian Allah yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, seperti ia menyembunyikan keburukan-keburukan dirinya. Yakub Yahimahusban diangkat dari Yakub Yahimahullah dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Demikianlah kisah inspiratif untuk hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.